Oke, thank you. Mana? Saya buka dulu. Jadi sampel RPS yang kami dapatkan dari Yayan Bengkulu di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian UMB di bawah naungan Kementerian Pendidikan, kemudian Universitas Bengkulu di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, ada beberapa perbedaan di dalam pembuatan RPS, terutama yang CP. Tuh. Nah, berikut ini adalah contoh RPS kimia dasar yang memuat materi asam dan basa. Khusus asam basa ya? Iya. Oke. Kok nggak ada ya? Harusnya ada ini. Kinetika kesetimbangan. Nggak ada asam basanya. Bentar, Bun. Konfigurasi ikatan kimia Stokio. Kimia larutan? Bukan masuk itu? Itu saya duluan, Mas. Oke. Aduh, maaf. Saya duluan aja nggak? Oke, silakan. Oke, Pak Walid ya, oke. Nggak apa-apa. Izin bisa share screen, Mas. Oke, iya semuanya harus siap gitu karena kita FGD. Ya, Mas, siap. bisa jadi co-host, Mas. Oh iya, bisa. Bisa. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan salam hormat kepada Profesor Dr. Endang Widiwidani. Hari ini bisa bersama. Jadi keterbutuhan awal saya itu sudah dibedakan di sini, Bu, di konten yang saya. Ini yang pertama analisis konten, yaitu materi ekologi. Itu saya sedang merencanakan kapan mau ke dua tempat itu. Jadi rencananya minggu depan itu, Bu. Oke, udah dijadwalkan. Kemudian analisis soal, saya mengumpulkan soal yang berkaitan terkait dengan ekologi, mulai dari yang ada di RPS-nya, kemudian di ujian akhirnya, sampai kepada ujian masuk perguruan tinggi. Itu ada nggak sih soal yang berkaitan dengan ekologi yang berkaitan dengan ekosistem? Nah, saya ambil nanti analisis soalnya, nanti bisa dipisahkan mana yang masuk HOT, mana yang masuk LOT, mana pula yang masuk HOT yang faktual, konseptual, prosedural, ataupun metodologi. Untuk tugas hari ini RPS. Dan juga mengumpulkan 3 RPS, alhamdulillah sudah dapat sebagaimana tugas yang Ibu perintahkan kemarin. Ekologi, tugas RPS karena ekosistem ada di mata kuliah ekologi. Jadi saya kumpulkan RPS ekologi di UIN Bengkulu, UIN Lampung, dan UIN Palembang. Dan nanti analisisnya seperti ini. Close dulu, Ding. Oke. Ini hasil analisisnya. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan ya? Baik, analisis capaian pembelajarannya. Kelihatan, Bu? Kelihatan ya, teman-teman? Jadi capaian pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu capaian pembelajaran sikap atau yang kita sering sebut dengan CPS, kemudian CPP, kemudian CPKU, dan CPKK. Nah, analisis dari 3 ini saya bisa ini, Bu, sudah saya kumpulkan ini di kamera saja, ini sudah saya print kan 3 dari ini. Nah,
saya rangkum dalam beberapa bagian yang masalah CPS mata kuliah ekologi di 3 kampus. Yang pertama di UIN Bengkulu yang S1-nya itu hampir cuman ada di UIN Bengkulu. Biasanya kan yang bertakwa kepada Tuhan itu memang harus ada gitu kan. Tapi saya lihat yang ada cuma di UIN Bengkulu. Kemudian S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas. S3 berkontribusi peningkatan mutu kehidupan masyarakat. S9. Jadi ada persamaan yang ada saya lihat di sini di UIN Palembang S6 dengan UIN Lampung S6 juga bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Kemudian kesamaan UIN Lampung dan Bengkulu itu ada di S3 berkontribusi dan S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab. Ini ada. Kemudian yang tidak ada kesamaan itu adalah UIN Bengkulu dan UIN Palembang. Nah, untuk CPS mata kuliah ekologi yang sikapnya gitu. Kemudian yang untuk stop dulu biar nanti nggak berulang. Bunda kan juga preview kurikulum, dokumen kurikulum ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, pengembang itu justru mengambil yang komposisi ideal. Jadi nanti berdasarkan pemetaan ini, kemudian berdasarkan profil-profil lulusannya, maka menurut Bunda langsung diwarnai. Yang sikap ke-1 itu memang tidak harus, itu lebih diutamakan kepada pendidikan mata kuliah yang ke arah keagamaan secara spesifik. Iya, jadi itu ditinggalkan. Oke, terus yang nanti Pak Ahmad Walid nanti justru coba ditanya lagi. Oke. Jadi yang digedein aja ya. Jadi nggak usah di zoom kan. Oke, digedekan. Oke. Jadi nanti yang akan dijadikan rumusan. Jadi setelah ini nanti kan hasilnya ini kemudian rekomendasi dan dasar pengembangan si pengembang dalam penelitian ini. Untuk CPL sikapnya adalah sikap nomor 3, nomor 3 enggak juga. Sikap nomor nomor 6 dan 9. Yang di UIN Bengkulunya enggak ada, Bu? Oh, enggak, justru nanti peneliti tidak berkembang, justru nanti memberikan rekomendasi penelitiannya adalah CPL sikapnya ini nanti ditawarkan pada mereka gitu. Nah, jadi gitu, ditawarkan, jadi ideal gitu. Jadi yang masuk di sini adalah CPL S ke-6 dengan ke-9. Oh, nggih, Bu. Siap, Bu. 6. 3 juga masuk berkontribusi dengan kemajuan peradaban Pancasila. Sikapnya ada 3 karena ekologi adalah interaksi. Jadi sikap ketiga, ke-6 dan 9. Itulah nanti yang akan digarap, itu nanti akan menjadi CPL sikap untuk mata kuliah ini rekomendasi dari penelitian ini. Gitu. Oke ya, jadi itu catatannya. Jadi menurut pereview Bunda Endang sebagai pereview ahli sekaligus itu CPL sikap untuk mata kuliah ekologi mau di UIN manapun se-Indonesia harus S3, S6, S9. Harusnya S3, S6 dan 9 gitu. Oke, Bu. Siap. Ya, oke, paham. Oke, lanjut. Jadi udah selesai, clear. Bagus. Terus sekarang yang yang CPMK, Bu. Nah, oke, yang pengetahuan. Oke. Ya. Dari 3 kampus yang saya analisis di RPS-nya, di CPMK itu yang hampir mempunyai ada itu pada P6, pengetahuan 6, yaitu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Kenapa seperti ini? Karena ini kan kampus UIN, jadi mereka tuh salah satu visi dari UIN itu adalah mengintegrasikan antara keilmuan umum dengan keilmuan agama. Maka P6 ini sepertinya Bu wajib masuk gitu, tapi kata perspektif Ibu kan. Iya, kemudian nanti untuk P6 ya. Kemudian di yang paling banyak di UIN Bengkulu ini, yang P2-nya juga masuk menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dan dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis.
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian P9 P2 itu lebih kepada karya ilmiah dan apa ya, publish gitu. Enggak masuk. P6 oke. Ya, kalau P6 P9 memberikan layanan pembelajaran IPA yang mendidik pada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Enggak sampai sana. Enggak. Kemudian P19 mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk mata pelajaran IPA. Yang 20 ini mungkin masuk Bu, yang 20. Menguasai 20. konsep metode Jadi, keilmuan, P6 substansi materi. dan P20, ya. P6 kalau dan P1 P20. Bu? P1 enggak. Itu enggak Bu ya? Enggak masuk. Ya, itu tadi ke arah karya-karya ilmiah, metodologi karya ilmiah. Jadi P6 dan P20. Iya Bu. Ya. Ini kan hanya yang aslinya dari berbagai institusi itu kan sebagai dasar. Tetapi pengembangan gitu, nanti ke arah ideal gitu. Nanti bahkan kalau diinikan ke arah idealnya adalah menuju MBKM. Jadi nanti gitu, ditawarkan menjadi alternatif MBKM. Merdeka Belajar gitu. Kampus Merdeka gitu. Jadi keunggulan kebaruannya nanti itu mengemas ulang pemetaan CPL dalam mata kuliah ini untuk mendukung profil lulusan dalam rangka orientasi pada MBKM. Maka yakin, percaya diri bahwa ini seperti ini gitu. Karakteristiknya. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang capaian pengetahuannya sudah capaian pembelajaran KU-nya, artinya keterampilan umum. Nah, keterampilan umum rata-rata ini 3 sampai 1 mereka tampilkan. Kalau di Win Bengkulu itu dia KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan. Nah, ini berhubungan dengan penelitian saya, yaitu keterampilan berargumentasi. Ini kayaknya sesuai gitu loh. Masuk. Kemudian KU2 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ini nggak tahu ini Bu. Nah, kemudian KU3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika untuk ilmiah. Ekologi masuk itu. KU3 masuk. Masuk ya. KU3 masuk. Iya. Kemudian KU5 mampu KU1 mengambil tadi dimerahi ya. Jadi KU1, KU3. Iya, masuk. Kemudian KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam bidang konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Nah, ini kalaupun ini bisa juga sih keterampilan apa namanya? Problem solving sih sebenarnya ini. Ya, tapi tidak spesifik itu melalui by research itu nggak masuk. Iya. Kemudian mampu mengkomunikasikan hasil itu penelitian enggak, hasil akademik. Penelitian enggak, itu sudah riset juga. Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang itu nanti dalam bentuk partisipatif kolaboratif. 3 aja. Jadi KU1, 2 ya, KU1 dan KU3. Oke. Oke, ya. Udah, mantap. Kemudian untuk CP yang KK, yang keterampilan khususnya, itu masing-masing 1, yaitu KK4, KK8, dan KK3. Kalau KK4 mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah madrasah dan di komunitas akademik. Bukan, nggak cocok itu. Yang maupun melaksanakan penilaian evaluasi ini Bu, yang maksudnya Bu, yang maksudnya mampu melaksanakan penilaian evaluasi proses dan hasil pembelajaran ilmu. Ekologinya belum sampai pembelajaran. Oke, Bu. Iya. Kemudian yang di UIN Palembang itu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian. Artinya ini lebih kepada diseminasi. Diseminasinya, enggak. Kemudian yang cocok KK3 deh. KK3 ya Bu, yang memiliki kemampuan identifikasi. Iya, identifikasi. Nah, nanti pada saat KK3 ini kan banyak ya konteksnya. Mengambil keputusan dalam bidang agribisnis inilah. Nanti waktu mengubah KK ini menjadi CPMK, bidang ini diganti dengan bidang sains khususnya ekologi gitu. Oh, ini bisa ya Bu dirubah ya Bu ya? Oh,
Enggak, di CPL nggak boleh. Oh, Nanti CPL di nggak boleh, Bu? rumusan CPMK. Oh, CPMK-nya. Ya, kalau yang CPL itu sifatnya seperti kalau di Ajak ya, Bu ya? pendidikan dasar dan menengah itu KI dan KD-nya. Kakak, KD Iya, ya. kalau nanti menjadi rumusan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dispesifikan dalam bidang biologi khusus ekologi. Nah, ekologinya pun disebut ekologi hewan kah, ekologi umum apa ekologi tumbuhan. Tumbuhan. Spesifik, ya. Terus nanti baru dipecah sub-subnya di sub CPMK. Sub CPMK. Jadinya. Oke, udah mantap deh, sudah. Terus Progresnya hebat nih. Ya, ini analisis ini ya, Bu. Ya, ini Walid sebenarnya begadang ini, Bu. Iya, iya. Analisis capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada tahapan ini apa sih yang ingin kita harapkan pada mahasiswa setelah mata kuliah ini gitu, Bu. Nah, ini yang sudah Walid screenshot dari apa namanya RPS-nya. Analisis Walid seperti ini, Bu. CPMK pada mata kuliah ekologi di UIN Bengkulu secara keseluruhan hanya menerapkan siswa dapat menjelaskan, karena di sini menjelaskan semuanya, Bu. Materi yang telah didapat, begitupun dengan materi mengenai ekosistem di M7. Ini kan di M7 kan ada ekosistem, Bu. Nah, padahal yang kita ketahui bersama itu hanya pada tataran C2 dalam proses berpikir. Harus dinaikkan. Kemudian diharapkan pada penelitian terkait dengan asesmen keterampilan berargumentasi haruslah pada tataran HOT di C4 sampai C6. Yang di C4, C5, C6, ya. Nah, yang dikolaborasikan dengan pengetahuan apa ini. Kemudian selain itu harus diselaraskan juga dengan CPKU 1 tadi, Bu. Yang dipilih oleh program studi untuk mahasiswa dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif yang semua dapat terbaca dengan mudah jika melihat indikator keterampilan berargumentasi. Ini yang CPMK-nya, Bu. Nah, kemudian yang di UIN Bengkulu ya, Bu ya. Kalau yang ini di UIN Palembang, ini saya copy saja ini CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dalam setiap kegiatan. Nah, analisis Walid dari apa nama CPMK yang di UIN Palembang itu, CPMK pada mata kuliah ekologi di UIN Palembang sudah diselaraskan dengan CPS 6 yang kita tandai merah tadi, Bu, yang telah dipilih. Namun pada materi ekosistem yang menjadi subjek penelitian ternyata mengharapkan mahasiswa hanya sekedar menjelaskan materi yang telah dibagikan. Cuman dia menjelaskan saja, Bu, nanti enggak, nanti tetap dicari kata kunci. Mungkin kalau di Lampung, kata kerja operasional tertingginya. Iya, KKO tertingginya, kemudian rumusannya diturunkan ke bawah satu, ke bawahnya lagi satu. Ya minimal turun 2 lah gitu. Iya, Bu. Iya. Kalau di UIN Lampung sama saja mungkin mampu menjelaskan, kan? Ini yang ekosistemnya kan di poin nomor 1 gitu kan. Tapi dia masih menjelaskan gitu loh. Belum apa namanya yang tadi kan. Tapi apakah gini, Pak Walid. Keterbatasan? Iya, Pak Walid gini. Menjelaskan itu bisa posisinya C1 kalau yang dijelaskan fakta. Seperti itu, komponen elemen ekosistem itu fakta, itu C1. Definisi, ya. Begitu bukan definisi, masih fakta. Komponen-komponen, penyusun, lingkup ekologi. Begitu menjelaskan peranan itu sudah C2. Konsep peranan masing-masing. Apalagi sebagai pengubah energi matahari yang di alam, mulai dari peran tumbuhan begini sebagai produsen dan sebagainya. Itu sama-sama menjelaskan, nanti dicermati di KKO. Menjelaskan itu ada yang di kolom C1, ada di kolom C2, ada di kolom C4. Nah, kita ambil yang tertinggi ya, Bu ya. Nah itu misalnya menjelaskan kemampuan populasi setelah melalui serangkaian hambatan, ada faktor limit faktor pembatas, toleransi. Ini sudah C4. Iya, sudah penjelasan prosedural, sudah penjelasan yang sifatnya ini. Kemudian yang nomor 4 menjelaskan daerah asal tanaman dan penyebaran serta plasma nutfah. Plasma nutfahnya apa, jenisnya apa, itu pengambilan keputusan. Itu sudah metakognisi. Metakognisi, betul. Iya, sudah C4 metakognisi. Jadi sama-sama dicermati, jangan hanya terpaku pada kata kerja operasionalnya, tetapi kata kerja operasional itu terkait dengan konten dan konteksnya. Iya. Iya, jadi seperti itu. Jadi jangan cepat memutuskan bahwa oh ini
masih C1, C2 gitu. Tapi siap, Bu. konten-konteksnya itu tadi. Kata KKU menjelaskan itu ada di kolom C1 ada, di kolom C2 ada, di kolom C4 C4 ada. ada. Iya. Bahkan yang metakognisi pun ada gitu ya. Ada metakognisi kan ada irisannya. Udah Bunda share Iya, belum? Bu. Udah ya materi? Iya, Bu. Iya, Bu. Udah Bunda share itu ya. Oke. Oke, Kemudian mantap. CPMK-nya sudah ya, Bu ya. Ya, Enggak, nanti apa? ini kan CPMK hasil analisis apa adanya. Nanti kan Ya, sebagai betul, Bu. lampiran dokumen 1 analisis apa adanya. Nanti yang Iya, Bu. lampiran kedua adalah pemetaan hasil analisis sebagai rekomendasi yang akan dikembangkan. Maka iya, Bu. CPL-nya yang tadi dikumpulin, CPMK-nya direkonstruksi ulang menjadi apa. Nah, Ya, itu Bu. menjadi lampiran keduanya gitu. Jadi ini namanya analisis dokumen, hasilnya seperti apa, kemudian direkonstruksi menjadi bagaimana yang akan dikembangkan. Udah mantap. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalaupun ini kan di berbagai kampus kan ini Iya. kan ada yang berbentuk seperti ini, M1 sampai M10 gitu, Bu ya, yang di Bengkulu kan. Nah, kita kan mau mengambil M7-nya saja gitu, Bu. Nah, kemudian yang di Palembang itu seperti ini dijabarkan secara utuh. Dia tidak pakai M1 sampai yang kayak gini, populasi, titik koma, komunitas, titik koma, ekosistem. Kemudian yang di UIN Lampung malah 1, 2, 3, 4. Nah, yang ajek itu yang mana, Bu? Maksudnya apakah kita mengambil CPMK itu hanya untuk ekosistemnya saja? Apakah untuk semuanya? CPMK-nya untuk semua, tapi nanti dikasih tanda apa yang seperti ini, Bu ya? Ya, tadi mengerucut kan? Need assessment awal, menganalisis apa adanya, dokumen lampiran ke-1. Lampiran kedua, pemetaan rancangan rekonstruksi RPS untuk satu kesatuan. Terus lampiran ketiganya spesifik pada materi itu. Menjadi nanti apa yang akan dikembangkan nanti. Yang akan dikembangkan kan dalam bentuk bahan ajar kan? Nah, seperti itu. Iya, langsung mengerucut kepada bahan ajar. Tetapi ingat, bahan ajar tidak bisa terlepas dari CPL, CPMK, sub CPMK. Maka ditarik menjadi itu kerangka bahan ajar itu berasal dari sub CPMK itu akan keluar jabaran-jabaran materi pembelajaran. Itulah sebagai layout bahan ajar. Gitu. Ya, jadi mengerucut gitu. Terus nanti baru bahan ajarnya dengan model dengan versi apa gitu. Kemarin kan bahan ajarnya dengan versi apa ya? Dengan apa inovasinya? Kalaupun kemarin itu mau konten secara ini, Bu. Konten secara yang kalau yang bagus banget, kalau yang jelek banget itu. Kalau konten ekologinya gitu. Iya. Sebagai konten ekologinya. Gambaran ekstrim. Oke. Lanjut. Kemudian setelah selesai di CPMK, kita masuk ke sub CPMK. Nah, sub CPMK-nya saya bagi berdasarkan kampus lagi nih, Bu. Dan saya screenshot saja dari RPS-nya. Itu di UIN Bengkulu itu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, mengidentifikasi, menjelaskan aliran energi dalam ekosistem, menjelaskan konsep produktivitas efisiensi ekosistem, menjelaskan tipe-tipe ekosistem, menjelaskan mekanisme. Dan ini sepertinya tujuannya. Apa ini ya? Ini apa ya ini ya? Kayaknya tujuannya ini, Bu. Indikator pencapaian. Nah, ini yang wali curhat nih, Bu. Masih bingung dengan harapan Prof. Endang mengembangkan sub CPMK dengan hasil yang selaras dengan sumber primer, artinya konten yang kalau dibilang Prof. Endang tuh kalau yang bagus benar, kalau yang jelek. Nah, menghubungkan antara sub CPMK ini dengan konten yang diharapkan oleh Ibu itu gimana, Bu? Belum mengerti, Walid, untuk titik temunya. Nanti di indikator pencapaian kompetensi. Yang kolom kanan. Oh, ini, Bu. Yang kanan itu judulnya indikator pencapaian kompetensi. Artinya kemampuan mahasiswa menjelaskan definisi itu adalah ketepatan menjelaskan. Nah, itu yang harus diubah di sininya, yang di kolom kanan. Yang harus direkonstruksi ulang nanti. Artinya konten konteks yang hasil itu ada di sebelah itu. Nah, misalnya jangan ketepatan ini, tapi ada suatu condition yang disajikan di situ. Ketepatan jangan hanya ketepatan semua ya, tapi
rubrik dari pencapaian menjelaskan itu apa? Mengidentifikasi, jangan semuanya ketepatan, tetapi digunakan sampai memberikan argumen yang kritis tentang apa, berdasarkan apa gitu. Jadi di kolom yang kanannya itu judulnya indikator pencapaian kompetensi IPK. Dan itu menjadi dasar untuk OBE. Outcome based education outcome based assessment evaluation OBE. OBE. Iya. Yang kanan itu menjadi OBLT-nya, outcome based learning and teaching-nya, yang kanan itu OBE-nya, outcome based assessment and evaluation-nya. Jadi itu menjadi indikator pencapaian kompetensi yang akan menjadi tes-tes dan penugasan. Nah, nanti ketepatan menjelaskan tipe-tipe, mungkin nanti diganti kata kerjanya bukan ketepatan, tetapi misalnya kemampuan mengemukakan pendapat tentang tipe ekosistem yang ekstrim kondisinya, misalnya gitu. Kondisi ekstrim, misalnya tipe ekosistem yang paling ekstrim, yang paling rusak, yang paling bagus misalnya. Jadi diberikan suatu atribut di situ, tidak sekedar tipe ekosistem, tapi punya data ekosistem yang ekstrim bagus, ekosistem yang ekstrim tidak bagus. Nah, misalnya seperti itu. Kalau yang ini kan, kalau melihat ini kan ada KKU-nya, Bu. Kalau yang untuk menjelaskan ini boleh ya, Bu, ditambah-tambah sesuai dengan dinaikkan, mengidentifikasi. Oh, boleh, Bu. Siap, Bu. Semuanya yang tentang definisi ekosistem tadi, mungkin ekosistem yang paling misalnya representasi paling bagus, ekosistem yang representasi paling buruk. Kemudian penyusun semua yang di sebelah kanan IPK itu merujuk pada konten konteks yang hasil riset sainsnya. Oh, nggih, Bu. Siap. Ya, Mengerti, Bu. Terima kasih. Punya tertunjuk ekosistemnya, sebut aja ekosistem tertunjuk apa gitu. Oke, jadi itu sangat berguna konten konteks hasil kajian itu. Oke. Kemudian yang di UIN Palembang ini sepertinya sama saja. Cuman sekali lagi sama saja. Semua hasil ini menjadi satu set dokumen kesatu. Analisis potensi need assessment berdasarkan apa adanya yang ada di sana, kemudian nanti dikemas menjadi kemasan baru. Tetapi kemasan baru itu yang langkah kedua adalah melakukan riset langsung dulu, nanti karena hasil riset itu akan mengisi konten konteks. Mantap deh, udah oke. Kemudian ini hasil analisisnya, Bu. Yang pertama, pengembangan RPS MK Ekologi Submateri Ekosistem belum menekankan pada keterampilan berargumentasi jika dilihat dari indikatornya, ya kan? Itu reasoningnya ya. Nanti dari dokumen satu dikasih satu lembaran itu dan ditunjukin tidak konsistennya seperti apa gitu. Artinya kalau itu kan datanya. Nanti dirinci, kemudian yang menunjukkan belum konsistennya begini, kemudian yang belum selarasnya begini, yang belum ini, itu sebagai satu dokumen untuk menguatkan bahwa nanti pada disertasi itu bahwa benar-benar real dilakukan. Mantap. Terus nanti kemudian pengembangan RPS MK Ekologi Submateri Ekosistem belum menselaraskan fungsi turunan dari komponen RPS sesuai dengan pedoman KKNI. Kemudian pengembangan RPS MK Ekologi Submateri Ekosistem hanya menekankan pada dimensi kognitif faktual dan konseptual saja sesuai dengan KKU, belum pada dimensi prosedural dan metode kognitif. Kemudian hasil wawancara kemarin juga wawancara, Bu, telepon yang buat RPS-nya, Bu. Belum ada terbentuknya konsorsiumnya ternyata, Bu. Dinarasikan ya hasil wawancara via telepon atau lewat video call. Nah, ini yang hasil wawancara nanti diulangi ditambahin. Ya. Dalam perkuliahan tentang ekosistem itu sudah pernahkah memberikan penugasan mahasiswa melakukan praktik lapangan tentang ekosistem yang ada di wilayahnya? Nah, pernah tidak gitu. Itu artinya dosennya sendiri pernahkah melakukan riset potret profil ekosistem yang ada di lingkungannya, kemudian hasil pengalaman risetnya itu dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswanya. Nah, itu penting itu ditambahin wawancaranya. Mohon maaf ada pertanyaan lanjutan gitu. Jadi nanti itu menambah bahwa oh ternyata itu belum lah, padahal harusnya dengan case method
dalam learning Ya. activity mahasiswa harusnya sampai ke situ. Dosennya proaktif, partisipan kolaborasi mahasiswanya ini. Jadi ditambahkan itu. Ya, Bu. Oke. Siap. Nanti ditelepon lagi. Kalau yang Ditelepon kemarin Walid lagi. cuma nanya penyusunannya gimana, apakah sudah ada Ya konsorsiumnya nggak apa apa-apa, belum? Ternyata bertahap. Oke. belum ada konsorsiumnya untuk membahas tingkat Oke. kampus regional yang secara rinci Oke. terkait dengan penyusunan legal. Kemudian penilaiannya hanya mengacu pada kemampuan definitif, baik itu pada teori maupun praktek. Cuman ini yang analisis yang Walid bisa, Oke. yang Ya, udah analisis dari mantap. itu, Bu. Udah. Kalau tiap minggu progresnya begini cepat. Cuman sekarang ini setelah need assessment jurnal, gimana progres jurnalnya? Ini kan rencananya kan, Bu. Ini kan saya buat dulu bentuk bakunya. Ya kan, Bu? Nah, bentuk bakunya, jurnalnya kan dari sini kan, Bu? Datanya kan, Bu? Dari RPS kan, analisis RPS. Maksudnya jurnal untuk referensi. Oh, jurnal untuk referensi. Kirain saya membuat artikel jurnal dari sini. Belum. Nanti kalau itu sesudah need assessment ditambah penelitian real science-nya itu satu jurnal bisa. Maksudnya jurnal untuk referensi penelitian sudah, terkait. Alhamdulillah sudah ada, Bu. Ini numpuk, cuman Walid nggak ini, sudah numpuk, Bu. Jadi sudah Walid tandakan sudah semua ada, ya? di apa namanya. Sudah ada semua, Bu. Oke, dah. Kalau progres tiap minggu ini mantap deh. Sudah. Minggu depan sudah progres untuk ke lapangan, Bu. Saya izin ke lapangan untuk minggu depan untuk kontennya, Bu. Mantap, mantap. Oke. Siap, Bu. Bagus. Alhamdulillah. Oke. Siapa tadi, Pak Gamal Tamrin? Sudah siap? Ya, siap, Bun. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, Bu. Bun, kami sudah mengumpulkan 3 RPS dari kampus yang berbeda, UIN Bengkulu, kemudian UMB, kemudian UNIP. Nah, yang UIN mana nih? Tapi saya tidak merekap seperti Mas Wahid, masih kayak gini. Nah, ini yang UNIP. S-nya hanya skala sikapnya hanya 1, ya S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab, kemudian KU-nya ada 4, KU 1, 2, 5, dan 6. Kemudian CPMK telah dirumuskan ada sebanyak 3. Kemudian sub CPMK ada 10. Nah, yang bagian asam basanya itu ada sub CPMK ke-10, yaitu memahami konsep asam basa dan indikatornya dalam menghitung derajat keasaman pH. Nah, itu yang untuk RPS kimia dasar UNIP. Selanjutnya yang kimia dasar yang ada materi asam basanya. Ini dari UMB. Yang UMB skala sikapnya CPL sikapnya S9 sama dengan UNIP. KU 1 KU-nya hanya 2, keahlian umum 1 dan 5. Kemudian proses mendapatkan pengetahuan PP-nya ada 2. Ada 4. CPMK-nya ada 3, konsep dasar ilmu kimia. Kemudian ini disatuin ya CPMK-nya, Bu. Materi teori atom, sistem unsur, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah konsep dasar, stoikiometri larutan. Itu adalah CPMK dari UMB. Tetapi sangat disayangkan di sini tidak ada sub CPMK di RPS yang UNIP. Kemudian yang RPS yang dimiliki oleh YIN Bengkulu. Nah, ini hampir sama dengan yang UMB.
tidak mencantumkan sub CPMK yang menjelaskan mengenai asam basa. Tetapi di dalam materi pokok bahasannya ada mengenai kimia larutan, Bu. Saya rasa yang asam basanya terintegrasi di kimia larutan. Nah, sebenarnya kimia dasar di lingkungan UIN Bengkulu ini ada dua, Bu. Ada kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Jika tidak ada di yang semester 1 itu kimia dasar 1, di semester 2 ada kimia dasar 2, kemungkinan di kimia dasar 2 yang semester 2-nya. Dan kemudian untuk di lingkungan Kementerian Agama secara keseluruhan yang materi ininya CPL Sikap, KU, KK, PP ini berasal dari, sudah ada panduannya dari Diktis. Nah, ini materinya, Bu. Nggak muncul. Nah, ini. Kelihatan, Bun? Ya, SKL. Ini SKL-nya sudah ditetapkan oleh Diktis. Ya. Judul materinya adalah standar kompetensi lulusan SKL dan CPL, capaian pembelajaran lulusan pada prodi jenjang sarjana pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam FAI pada perguruan tinggi. Ini ada 438 halaman. Saya akan search yang ke Tadris IPA. Oke. Loading. IAP itu. IPA, Ya, IAP. Bu. Halaman 256. Oke. Nah, ini, Bu. Jadi profil lulusannya sebagai pendidik, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola lab. Nah, ini yang deskripsi keahlian umumnya KU di bagian 2A, kemudian KK yang kualifikasi khusus atau di sini CPL dari Tadris IPA ini diterminologikan sebagai kemampuan kerja. Kemudian penguasaan pengetahuannya seperti ini. Kemampuan manajerial, tanggung jawab manajerial. Ini capaiannya. Ya. Kemudian capaian pembelajaran program studi. Oh, ini ada KU juga di sini, Bu. KU, ada KK juga. Nah, kemudian dalam merumuskan CPMK itu dilakukan oleh konsorsium. Iya. Cuman khusus di Tadris IPA UIN Bengkulu ini belum ada konsorsiumnya, hanya baru sebatas diskusi-diskusi secara umum, tidak ada workshop mengenai bagaimana menyepakati dari apakah ada tertentu gitu. Dan di UNIF juga saya wawancara salah satu dosen yang mengampu mata kuliah kimia di pendidikan IPA, juga belum ada konsorsium kimia khusus kimia gitu. Jadi masih merumuskan sendiri-sendiri, namun RPS-nya dipakai secara bersama-sama, yang di UMB juga seperti itu, Bun. Nah, kemudian ini RPS ini kan digunakan sebagai landasan saya dalam membuat atau sebagai need assessment dalam calon penelitian disertasi saya. Nah, nah itu saya menginterpretasikannya belum paham gitu apa yang diinginkan oleh Prof Endang gitu, Prof, sama dengan Mas Walid gitu. Hanya baru tahapan analisis gitu, seperti itu. Menerjemahkannya ke dalam disertasi itu masih belum paham, hanya sekedar bahwa ini loh telah terjadi ada semacam kebutuhan yang perlu digunakan di dalam
asesmen, cara mengakses mahasiswa gitu dari segi pengetahuan tentang apa asam-basanya gitu. Nah, nanti kan bentuknya apakah bisa berupa multiple choice, 3-tier atau 4-tier ataupun open ended question gitu. Dan di tagihan RPS-nya pun dari ketiga itu tidak ada gitu, tidak ada tagihan, hanya merumuskan tadi seperti tadi Mas Walid bilang, hanya baru sebatas memahami. Masih mending Mas Walid mah itu ada menjelaskan ya. Kalau yang saya temukan ini Bun, bentar ya. Baru sebatas memahami ini. Yang CPMK memahami, 3 memahami. Kemudian yang UMB juga sama ini. Bentar. Memahami juga, memahami. Itu CPMK-nya. Nah, kalau yang dari UNIP ini lebih lengkap lagi, ada sub CPMK dia. Ada memahami dan udah masuk level HOT, menerapkan dasar-dasar teori kimia dan seterusnya. Hanya saja yang untuk asam basa di CPMK tidak ada, hanya ada di ini level 2-nya nih, memahami konsep asam basa indikator. Nah, tentu berdasarkan RPS yang saya temukan ini, tentu harus ada pembaharuan yang bisa melandasi pengembangan asesmen yang akan saya kembangkan gitu Bun. Makasih Bun, mohon masukannya. Oke, waktu pertemuan dulu itu saya kok belum ngeh ininya ya. Jadi Pak Gamal Tamrin ini pengembangan asesmen 3 level ya. Ya. Dengan pilihan ganda. Nah, terus spesifik akan memfokuskan pada konsep, konten, dan konteksnya asam basa. Apa enggak terlalu sempit? Oh, ya memang kimia asam basa itu kan hanya sebagai pokok bahasan di dalam kimia dasar. Iya. Terlalu sempit. Untuk disertasi terlalu sempit. Kalau yang teman kita Pak Walid tadi itu memang tentang ekosistem, oke. Tetapi bahan ajar itu konten konteksnya diisi dengan hasil riset data primer. Itu novelty-nya gitu loh. Gitulah. Sementara yang Pak Gamal Tamrin ini novelty-nya di mananya gitu loh. Kalau hanya asam basa itu sedikit sekali gitu. Berarti belum ada novelty-nya Bun ya? Belum ada novelty-nya, itu hanya merekonstruksi apa yang ada berdasarkan need assessment-nya ini. Need assessment sama komentar Bunda. Nanti ini menjadi dokumen ke-1 adalah analisis kemudian terutama kalau yang Pak Gamal Tamrin lebih pada analisis instrumen-instrumen penilaiannya. Nah, seberapa bentuk, jadi dicari dari standar penilaian itu sajian evaluasinya selama ini seperti apa, dari stimulus indikator pembelajarannya apa, indikator soalnya seperti apa, stimulus yang disajikan dalam soal seperti apa. Kalau menurut saya tidak bisa hanya mengambil asam basa, tapi satu set mata kuliah itu kimia dasar sepenuhnya. Karena tidak ada penelitian murninya gitu. Yang ada adalah menganalisis asesmennya itu gitu. Setiap sub CPMK itu keluar materi, keluar OBLT-nya, outcome based learning and teaching-nya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya seperti apa, asesmennya seperti apa. Jadi dibuat dipetakan kayak layang-layang, itu baru novelty-nya. Gitu. Dipetakan selama ini indikator pencapaian kompetensinya seperti ini, bentuk wujud grembengan instrumen asesmennya seperti ini, jadi OBI-nya itu kayak apa gitu. Jadi sekali lagi kita menganalisis OBI tidak bisa terlepas dari OBLT. OBLT tidak bisa terlepas dari sub CPMK.
Sub CPMK adalah breakdown operasionalisasi dari CPMK. CPMK adalah penspesifikan dari CPL. Tetap sama dengan kawan kita Pak Walid gitu. Artinya dokumen pertama adalah itu. Tetapi kalau hanya dibatasi asam basa, aduh itu S1 itu serius, hanya S1 satu tema bahkan. Kalau untuk di KSD-an satu tema, 3 subtema. Satu subtema itu 6 pembelajaran, 18 pembelajaran. Itu S1, S2 gitu. Itu. Kalau untuk S3 ini harus semua kecuali dari semua sub CPMK dengan lingkup materi ajar diambil yang paling kompleks, kemudian OBLT-nya ada praktikumnya, ada praktek lapangannya, kemudian ada teori tatap mukanya. Dari 3 bentuk metode dan model OBLT-nya, maka asesmennya juga harus lengkap. Itu yang Bapak kembangkan. Baru boleh itu novelty-nya. Kenapa asesmen harus dikaji? Karena tuntutan CPL-nya komplit. Di dalamnya ini CPMK-nya ada tertinggi pengetahuannya, level kognitifnya tertinggi, kemudian level sikapnya harus begini, level keterampilannya begini. Karena apa? Dan dicapai melalui OBLT, ada teori tatap muka, ada praktikum, ada praktek lapangan. Maka asesmennya spesifik. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau hanya satu terus digarap itu kok saya kasihan deh gitu, nggak, jangan hanya satu materi gitu. Gitu. Ya, Bun. Iya. Semualah gitu. Nah, semua itu maksudnya setelah menganalisis dari 3 institusi tadi ya, dari IAIN, UMB dan UNIP. Nah, iya kan 3 ya? Yang Ya, Bun. dianalisis tadi 3. Ya, ya, Bun. Halo. Ya, Bun, ya. Ya. Nah, sementara tadi yang disajikan terakhirnya sebagai bahan standar asesmennya adalah yang tadris. Kan itu yang agama Islam. Ya UNIP kan tidak menganut ke sana, tidak mengacu rekomendasi itu. Kebijakan itu tidak menggunakan, maka berbeda dong. Mismatch. Kalau saya setuju menganalisis RPS-nya sama dengan yang kawan kita Pak Walid. Ya nuansa UIN semua, sehingga standar evaluation-nya, evaluation standarnya sama. Berada pada kementerian yang ini, maka profil lulusan akan berbeda. Kenapa UNIP tadi RPS-nya berbeda dengan IAIN atau UIN? Ya karena profil lulusannya berbeda. Nggak mungkin profil lulusan berbeda tuh RPS-nya sama, CPL-nya sama, tentu berbeda. Misalnya menggunakan yang tadris itu jasnya jas parasit, sementara yang di UNIP itu karena apanya secara ini menggunakan jasnya sama-sama jas hujan, tetapi bahannya yang apa? Lah kan beda. Evaluation standarnya berbeda gitu. Kayaknya waktu itu saya udah menyarankan deh, jangan membandingkan yang dari 3 ini. Tak buka ini buku catatan saya, ini saya menyediakan buku referensi orang tua kayak gini. Oh, saya buka. Kayaknya saya udah ngasih catatan itu, kayaknya jangan ini deh membandingkan yang Nah, ini Pak Gamal Tamrin, saya tulis di sini, Gamal Tamrin. Nah, ada tulisan UNIP ini. Bunda udah ngasih catatan. Ini selalu saya lipat, begitu ketemuan saya buka. Oh iya, dulu catatan saya begini. Iya. Gitu. Gimana? Ya, Bun, ya. Nanti berarti lokasinya saya rubah lagi berarti, Bun. Iya. Terus memang Pak Gamal Tamrin tidak melakukan penelitian secara sainsnya. Oke. Tetapi mengumpulkan dokumen-dokumen asesmen untuk kimia dasar di 3 instansi tadi. Kemudian standar evaluation-nya adalah standar evaluation dari profil dan CPL-nya versi tadris. Sama langkahnya dengan kawan kita Pak Walid.
Ini bisa berkolaborasi caranya, dokumen satu tadi seperti itu, kemudian dikumpulin, diambil yang menuju kepada profil lulusan Tadris, maka Pak Gamal Tamrin merumuskan idealnya RPS-nya seperti ini, maka OBLT-nya begini, kemudian OBI-nya begini, maka harusnya instrumennya seperti ini. Itulah yang akan Pak Tamrin kembangkan untuk kimia dasar. Gitu, bisa digunakan oleh UIN se-Indonesia nanti menjadi rujukan. Itu novelty-nya di situ. Jadi data primernya adalah analisis dokumen assessment yang ada di ketiga itu. Oke, gitu ya? Ya, kasih Bun. Ya, oke. Ya. Oke, Mei. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Endang selaku pengampu mata kuliah pengembangan materi ajar IPA dan rekan-rekan seperjuangan IPA konsentrasi IPA yang saya banggakan. Berikut akan saya sampaikan terkait presentasi mengenai pemetaan kompetensi dasar materi IPA kelas SD kelas 4, 5, dan kelas 6. Oke. Di sini sebenarnya saya punya 2 file, yaitu PowerPoint dan file Excel, Bunda. Ya. Jadi yang PPT aja. PPT aja. Yang PPT aja ya, Bunda ya. Ya, okay. Jadi ini kita Mary bagi kelas 4, kelas 5, kelas 6 masing-masing semester untuk kompetensi dasarnya. Untuk file Excel itu kan ada apa sih namanya kata-kata kerja instruksionalnya, dan ada apa namanya pemetaan di semester mana atau di di tema atau subtema mana apa sih KD ini ada seperti itu. Jadi ini untuk singkatnya biar lebih kelihatan, mungkin langsung Mary paparkan mengenai materi untuk kompetensi dasar IPA di kelas 4 semester 1. Di semester 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang merangkum terkait mencakup kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA di SD, karena SD ini kan tematik. Jadi untuk KD-nya itu meloncat-loncat seperti itu karena tergabung dengan materi-materi lainnya. Jadi di sini ada di KD 3.1 tentang menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kemudian KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Ada angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 3.6 itu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 3.7 menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Untuk materi kelas 4 semester 2 itu ada 4 KD tentang ilmu pengetahuan alam terpadu, yaitu 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5. 3.2 sendiri membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian 3.3 mengidentifikasi macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 3.4 menghubungkan gaya dengan gaya gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, dan 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif atau angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di kelas 5 semester 1 itu ada 5 KD tentang materi IPA terpadu. Yang pertama tentang alat gerak dan fungsinya, kemudian organ pernafasan dan fungsinya, yang ketiga organ pencernaan dan fungsinya, yang keempat organ peredaran darah pada hewan dan juga manusia.
Kemudian yang kelima, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Untuk kelas 5 semester 2 itu ada 4 KD IPA terpadu. Yang pertama konsep perpindahan kalor, kemudian ada pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yang 38 tentang siklus air. Kemudian mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen zat penyusunnya. Di sini ada zat tunggal, dan zat campuran. Kemudian untuk kelas 6 ini membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian menganalisis cara hidup makhluk hidup sesuai menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3.4 mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya. 3.5 mengidentifikasi sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kemudian di semester 2 ada 3 KD IPA, yaitu yang pertama menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristiknya, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadi gerhana bulan dan matahari. Jadi seperti yang disarankan oleh Bunda kemarin, Pak Lutfi sama promotor dan promotor, kelas 6 karena mereka persiapan ujian itu jadi tidak kita ganggu. Jadi fokus untuk penelitian Mary itu rencananya di kelas 4 dan kelas 5. Jadi karena penelitian Mary itu adalah penelitian di alam berbasis informal science education dengan dengan menggunakan OMSPA atau outbound mission science practicum. Jadi OMSPA itu kebaruannya di sana. Jadi ISE-nya dapat sentuhan OMSPA seperti itu. Jadi di sini dapat terlihat di layar itu ada yang diberi tanda merah. KD yang diberi tanda merah itu adalah KD yang bisa berhubungan dengan praktikum-praktikum yang akan dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung. Nah, untuk OMSPA sendiri atau Outbound Mission Practicum Science yang rencananya dikembangkan itu memiliki 4 misi. Jadi harapannya dalam satu kali kelompok siswa datang ke laboratorium alam yang dibuat nanti atau wahana outbound yang dibuat nanti, mereka akan melaksanakan 3 praktikum sekaligus, Bunda. Jadi 3 praktikum sekaligus. Itu misi pertama itu keberagaman tumbuhan rencananya ini, kemudian kincir angin sederhana dan pencampuran warna. Jadi kemarin koordinasi sama Pak Aceng usahakan untuk informasi education ini berusaha mengambil praktikum yang sederhana, cuma ada trik-trik sainsnya sehingga menambah keinginan atau motivasi peserta didik sehingga mencintai sains sejak dini seperti itu. Jadi mereka diberi kejutan-kejutan tentang menurut kita biasa, tetapi menurut mereka itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Oh, sains itu ternyata seperti itu. Jadi harapannya sejak dini mereka memiliki ketertarikan yang lebih terhadap sains. Mengingat di SD itu kan guru sains belum ada, gurunya masih guru umum. Jadi untuk yang langsung terjun ke IPA atau biologi, kimia, fisika secara spesifik itu belum ada. Jadi kemungkinan besar secara logikanya guru-guru tersebut memiliki pengetahuan umum tetapi tidak khusus menjurus terhadap sains itu sendiri. Jadi untuk strateginya nanti langkah-langkahnya itu pada saat siswa itu datang ke laboratorium alam, mereka dihadapkan dengan outbound. Jadi outbound itu rencananya ada 6 tantangan, Bunda. Jadi 6 tantangan itu setiap tantangan, jika mereka menyelesaikan tantangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan reward berupa alat atau bahan praktikum. Jadi alat dan bahan praktikumnya dicicil berdasarkan 6 tantangan tadi. Nah, setelah lengkap 6 tantangan tersebut, alat dan bahan praktikum mereka lengkap, baru mereka membawa alat dan bahan praktikum tersebut
ke tempat yang ditentukan. Jadi mereka melakukan praktikum di sana. Mengenai kenapa ada misi 1, misi 2, misi 3, dan misi 4, ini harapannya ketika siswa tersebut datang pertama dan datang kedua, itu mereka mengalami sensasi yang berbeda. Jadi tidak itu saja. Jadi apa sih namanya, ketika mereka datang, mereka punya 4 pilihan yang mungkin nanti akan dipilih oleh guru mereka. Mereka akan pilih misi 1, misi 2, misi 3, atau misi 4, atau kolaborasi. Jadi suatu saat mereka datang lagi, misalnya semester berikutnya ke laboratorium alam tersebut, tidak sama lagi dengan pengalaman mereka yang pertama. Jadi harapannya tidak ada kebosanan terhadap sains ini. Jadi makanya di setting untuk adanya 4 misi ini. Nah, mengenai kendala yang terjadi di lapangan, ini mengenai RPP 1 lembar, Bunda, yang saat ini digalakkan oleh Bapak Mas Menteri, tetapi pada pembelajaran PJBL rasanya tidak mungkin untuk membuat RPP 1 lembar sesuai dengan sintaks PBJL. Jadi ini mohon solusinya seperti apa. Kemudian tempat penelitiannya. Tadi awalnya tempat penelitiannya itu ada di Laboratorium Alam PKBM Cakrawala, di mana di sana itu ada kebun hidroponik yang kami kelola. Jadi dalam artian di sini tempat penelitiannya itu adalah laboratorium buatan. Tetapi pada saat turun ke lapangan, karena posisi laboratorium buatan itu berada di luar desa kami, jadi koordinasi dengan kelompok Pokdarwis, Karang Taruna, dan lain sebagainya, mereka menyarankan untuk benar-benar laboratorium alamnya itu yang alami. Kebetulan di desa kami itu ada potensi air terjun, Bunda, setinggi 60 meter yang bisa dikelola untuk benar-benar dijadikan laboratorium alam alami. Untuk survei mungkin baru laki-laki yang bisa survei ke sana. Rencananya kemarin, minggu-minggu kemarin, Mary turun survei juga. Medannya masih agak sulit karena belum dibuka, tetapi karena hujan, jadi belum sempat turun langsung ke lapangan. Cuman para perangkat desa Karang Taruna itu sudah turun, foto-foto videonya sudah ada. Cuman Mary yang langsung sana yang belum turun ke lokasi tersebut. Jadi mungkin mohon masukannya, apakah tetap di yang laboratorium alam yang sudah ada atau membuka potensi tersebut. Karena dukungan dari Karang Taruna, pihak desa juga sebenarnya sangat besar untuk sebagai tempat wisata alam berbasis informal science education, seperti itu, Bunda. Kemudian yang menjadi masalah lagi dari Mary sendiri terkait dengan penelitian ini, yaitu trik atau cara untuk mengambil tinjauan pustaka, terutama tinjauan pustaka yang tebal-tebal itu gimana caranya, Bunda? Apakah kalau misalnya membaca yang 800 halaman, apalagi dalam bentuk bahasa Inggris, kayaknya membutuhkan waktu lama. Mungkin bisa Bunda kasih masukannya terkait dengan trik atau cara mengambil tinjauan pustaka yang cepat ini. Mengingat Mary sendiri kan bukan seperti kawan-kawan dosen kan, jadi karena kami di struktural jatuhnya orang awam lah yang melakukan penelitian, dan di sekolah tidak dekat lagi dengan siswa-siswa kayak gitu. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, mohon masukannya, Bunda, apa yang harus dilakukan gitu. Demikian hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembalikan ke Bunda lagi. Oke, terima kasih, Mei. Bunda mulai dari apa yang hasil analisis tadi. Mary masih terfokus pada pemetaan kompetensi dasar aspek pengetahuan. Ya. Oh, iya. Kemarin Bunda kelupaan, artinya harusnya sampai pada aspek keterampilan 4 titiknya. 4 titiknya harus diidentifikasi. Mengapa? 4 titik itu segenap keterampilan siswa itu untuk menyelidiki penemuan kembali atau membuktikan konsep yang dipelajari dari aspek pengetahuan.
Sehingga itu juga mendriver petunjuk-petunjuk langkah kegiatan dalam praktikumnya. Coba nanti dicermati. Yang KD 3.5 itu ada nanti yang mengkait dengan KD 4 titiknya tentang apa. Nah, gitu, mendemonstrasikan atau menyajikan hasil-hasil fakta pengamatan melalui ini di ini dan sebagainya. Nah, itu nanti dipasangkan tuntutan KD 3 aspek pengetahuan dengan tuntutan KD 4 titik sekian keterampilan. Jadi dipetakan apa adanya, kemudian nanti peneliti di disertasi ini mengemas ulang. Untuk KD 3-nya yang mana, 3 titik berapa, kemudian itu akan disempurnakan dalam proses OBLT-nya, dalam learning activity-nya itu melalui percobaan, pengamatankah, jadi bisa observing, bisa experimenting, bisa problem solving, tergantung dari karakteristik problemnya. Kalau tadi akan dirancang semuanya berpraktikum, berarti problem solving melalui experimenting. PJBL itu. Ya, PJBL itu bisa experimenting, bisa problem solving, bisa kasus, case method. Nah, nanti dilihat secara KD 3 titiknya yang terkait dengan apa yang yang akan digarap. Nah, cari pemetaan KD 4 titiknya keterampilannya, baru merancang tadi RPP yang selembarnya itu penekanannya adalah di skillnya itu. Condition dari kata kerja operasional di 4 titik berapa, itulah yang mendriver bentuk RPP-nya. Muaranya menemukan atau membuktikan konsep-konsep. Jadi bisa ini, dan jangan terjebak kemudian menjadi blunder dengan RPP 1 lembar. Istilahnya RPP 1 lembar itu kan tujuan dirumuskan sekilas, tidak harus rigid. Nah, kemudian yang utama adalah bagaimana learning activity itu digelar. Gitu. Bahkan kalau memang mau 1 lembar kan berarti siswa melakukan percobaan gitu. Nanti lampiran percobaannya, alat bahan yang dibutuhkan, petunjuk kerjanya harus rigid juga. Iya, LKPD-nya harus rigid gitu. Nggak bisa keluar di situ gitu. Nah. Oke, jadi yang tadi yang ketinggalan itu ya, KD 4-nya belum terlihat, sehingga dari misi tadi itu akan tergambar. Justru dikedepankan misi ke-1 itu mencapai atau difasilitasi dengan KD 4 sekian. Terus itu namanya kondisionalnya. Jadi difasilitasi dengan learning activity begini-begini. Melalui learning activity itu siswa peserta didik akan menemukan atau membuktikan konsep apa. Baru mengait dengan 3 titiknya, karena ini bukan tatap muka teori konsep, tetapi melalui misi praktikum PJBL. Jadi justru roh kondisionalnya adalah condition dari kata kerja operasional di KD 4-nya. Tadi malah belum dipetakan, padahal itu justru rohnya. Memang kalau di SD nggak kelihatan, Bunda, apa sih namanya? Ada ya? 4 titiknya ada. Ada ya? Ada. Untuk mapel untuk agama dengan PKN itu KD-nya lengkap. KD 1 titik 1 itu untuk spiritual, KD 1 titik KI. KI-nya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KD-nya ada. KD-nya ada. KD 1 titik, KD 2 titik, KD 3 titik, berapa nomornya berurut tadi? KD 4 titik. Nah, yang KD 1 titik sampai 4 titik itu khusus untuk pendidikan agama dan budi pekerti dan PKN. Sementara untuk matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia itu hanya pemetaan KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian. Ada pemetaan KD-nya ada. Ada, Bunda ya. Ada. Soalnya yang Mary kan ngacunya apa sih namanya dengan buku-buku anak ini kan. Mary jangan lihat dari buku guru, no. Itu iya. Harus dari lampiran kurikulum yang resmi. Oh,
Ya, iya, yang iya, dari betul. standar isi, yang Permendikbud nomor 33 tahun 2018, pemetaan KD. Permendikbud Permendikbud. nomor 33 tahun 2018. Oh Standar ya. isi, ya. Itu pemetaan KD jelas, itu dalam IPA SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu berurutan 3 titik, 4 titik. Kalau dari buku guru Iya. sudah disederhanakan, yang rumit ditinggalkan, yang tuntutan Iya. tinggi tidak disentuh, Makanya bingung Bunda. Padahal kan bukunya dari Kementerian Pendidikan enggak, Kebudayaan itu yang yang garap mengeluarkan. proyek-proyek itu enggak bisa Iya, dipegang itu. itulah yang Mary bingung tuh itu Bunda, yang perubahan Mary bilang tadi tuh karena ada revisi. Iya. Jadi Yang mau sekarang yang resmi yang ada itu belum ada perubahan adalah Permendikbud nomor 3, ya, kalau nggak salah 33. Carilah yang tentang standar isi 2018. standar isi ya. Oke, iya Bunda. Oke. Itu yang Makasih KD-nya. Bunda. Iya, KD-nya. Nah, nanti baru itu KD apa adanya. Sama dengan yang lain tadi itu dokumen 1, namanya analisis dokumen resmi ya dari pemetaan KD menurut standar isi Permendikbud nomor sekian tahun 2018. Terus nanti Mary juga melihat setelah standar isi, Mary harus melihat standar prosesnya. Itu juga ada di Permendikbud berurutan. Kalau yang 2016 itu nomor 22 dan 23. 22 itu standar isi, 23 itu standar proses. Nah, Mei harus lihat di standar proses itu nyahut untuk pembelajaran IPA, rekomendasi pelaksanaan pembelajarannya prosesnya harusnya begini-begini, menggunakan scientific approach dan sebagainya. Jadi itu harus dilihat gitu. Satu Bisa di situ berarti Bunda. Iya, standar isi, 2 standar proses. Siap Bunda. Itu nomor Permendikbudnya berurutan. Kalau yang 2016 itu nomor 22 dan 23. 24-nya standar penilaiannya. Tapi kalau yang 2018 itu Bunda nggak ingat nomornya, tetapi ada itu standar isi kalau nggak salah 33 dengan 34 standar prosesnya. Jadi tadi yang proses-proses itu yang Mei lakukan itu sebetulnya sudah ada di edaran surat Permendikbud itu bahwa harus scientific approach. Makanya nanti kajian pustakanya juga mengkaitkan itu. Rohnya adalah scientific approach, ada observing, ada questioning, ada data collecting, ada data analytic processing, ada reasoning, pengambilan kesimpulan. Maka nanti LKPD atau LKS-nya itu menggiring ke situ. Bagaimana siswa melakukan pengamatan, kemudian setelah pengamatan itu dia memunculkan gagasan ide barunya dalam bentuk pertanyaan. Terus pertanyaan dia itu dengan kawan-kawan secara grup dijawab melalui eksperimen sehingga mengumpulkan data collecting, kemudian diskus kolaboratif, mengolah datanya, data processing dan reasoning, dan akhirnya membuat simpulan dan kalau perlu membuat suatu karya gitu. Karyanya apakah dia dalam bentuk membuat pantun, apa membuat puisi, atau membuat slogan, apa membuat semboyan ajakan. Nah, gitu proyeknya seperti itu. Oh, nggak apa-apa ya Bunda ya. Karena kan kalau untuk tingkat rencana Mary kan kalau yang untuk tingkat SD kan kalau untuk membuat yang tadi itu agak-agak sulit. Jadi rencananya mau didemonstrasikan aja. Jadi yang produk yang itunya nggak apa-apa dibentuk. Variasi. Nanti ada di misi 1 dia membuat semboyan. Yel, gitu. Jadi iya, siap Bunda. Setiap PJBL harus ada tahap exposition project produk. Exposition produknya itu misi 1, produknya dia membuat semboyan, yel. Terus kemudian membuat poster, membuat pantun, membuat puisi yang terkait dengan apa gitu sehingga berlomba-lomba situ, reward keluarnya di situ. Oh, siap Bun. Makasih Bun masukannya. Baru kebuka. Kemarin bingung Bun, asli bingung. Jadi seperti itu. Jadi ada reward nantinya gitu. Oke, jadi seperti itu tadi yang ini kan makanya Bunda masalah lompat-lompat ini kan rencananya kan kamu tidak melihat
semesternya. Yang penting itu Iya, kegiatan tuh meluncur. Jadi biarkan apa adanya saja gitu. Bahkan kalau di Permendikbud itu nggak dibedakan semesternya, makanya meluncur aja, mau lompat-lompat, mau enggak, mau ini, mau lintas KD, mau lintas ini nggak masalah gitu. Makanya menggunakan yang Permendikbud, makanya tadi lompat-lompat loh, karena pedomannya buku guru mah sudah proyek sesuai selera pelaksana proyek gitu. Oke, seperti itu. Terus tadi RPP itu ya, jangan terjebak dengan RPP 1 halaman dan sebagainya. 1 halaman itu maksudnya pedoman gurunya. Judulnya apa, RPP untuk hari ini pembelajarannya tentang ini, tujuannya sebaris saja, artinya inti pokoknya diambil tertingginya, kemudian prosedur apa tuh, langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, nanti baru untuk mencapai langkah ada LKPD atau LKS-nya. Untuk LKS perlu deskripsi alat bahan, ada prosedur kerjanya, ada tagihannya. Nggak mungkin satu RPP benar-benar 1 lembar gitu. Iya. Iya, oke, itu seperti itu. Kemudian yang jurnal tentang pustaka, buku yang tebal-tebal dan sebagainya itu untuk penelitian yang qualified tinggi itu, jumlah referensi itu 70% adalah idealnya jurnal hasil riset. Jadi daripada pening-pening pusing-pusing textbook yang buku babon ya 1-2 saja cukup. Justru dibanyakin di jurnal hasil riset terdahulu, hasil riset. Banyak proyek itu nanti yang proyek-proyek seperti yang Mary lakukan ini, sekarang banyak yang penelitian terkini proyeknya itu tentang STEM dan STEM. STEM dan STEM. Dipakai nggak apa-apa. Iya. Kalau yang itu alhamdulillah sudah mulai guyur, Bun. Dikumpulkan tentang PJBL-nya, KPS-nya, PORDI-nya, kemudian R&D-nya. Udah dikumpulkan. Nanti tinggal masukin pakai Mendeley aja, Bun, insya Allah. Oke, iya. Jadi itu aja. Jadi mending kamu memahami translate dari jurnal-jurnal, karena buku itu hanya paling banyak itu 30%. Jadi kalau referensi S3 itu 40 sumber referensi, 28-nya adalah jurnal, 12 buku pun yang babonnya saja. Gitu. Dari babon sedikit aja, nggak harus kamu capek menerjemahkan. Kalau zaman Bunda dulu, iya, Bunda masukkan kepada zaman itu translator juga belum seperti ini, masukkan kepada translator yang 1 buku besar. Bunda itu statistik aja sampai terjemah 5 buah buku karena dosen kopromotornya adalah Prof. Wayan Ardana, itu ahli statistik, hanya ngasih buku. Ini buku Takpen, itu buku Hair, ini buku ini. Kamu mengolah dengan menggunakan Mankova. Jadi buku setebal apa akhirnya masuk ke penerjemahan sampai ratusan ribu jutaan habis. Sekarang nggak lagi kayak gitulah gitu. Sekarang justru indikatornya 70% jurnal terkini relevan. Terus relevan itu relevan salah satu aspek sudah boleh. Kalau mencari relevan ketiga-tiganya, kedua dari variabel nggak mungkin ada gitu. Seperti Pak Gamal tentang asesmen apapun masuk lahap gitu. Nanti cari sisi asesmennya dia, karakteristiknya ke apa yang terkait, matchingnya di mananya gitu. Terutama nanti di pembahasan itu akan indah dan akan bermakna dengan banyaknya jurnal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa asesmen yang sifatnya begini. Kemudian yang Pak Walid misalnya, bahan ajar jika di konten konteksnya adalah kontekstual, dekat dengan ini, life oriented, maka begini, hasil penelitian menunjukkan begini. Lebih ini kalau buku malah kaku gitu. Udah disebut di teori, mau disebutkan di kajian, di pembahasan malah menjadi pengulangan. Tetapi kalau jurnal akan indah di pembahasan gitu. Oke. Semangat ya. Siap, Bun, insya Allah. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang itu tadi, Bun, yang tempat, Bun. Oh, tempat. Oke. Yang ini tempat justru tempatnya itu justru kamu buat sangat bervariasi. Kalau bisa melibatkan pembelajaran itu partisipatif, kolaboratif, bagus. Nanti pembahasan kamu justru akan mengarah kepada pemenuhan tuntutan kompetensi abad 21. Anak harus diajari untuk belajar itu adalah bagaimana beradaptasi. Adaptive learning.
adaptive learning. Iya, jadi justru malah bagus gitu. Tapi jangan pula terlalu jauh sehingga pantauan dari segi keselamatan, keefektifan, ya mungkin dikondisikan menjadi. Bunda Nah, ya, pernah dikondisikan, Bun. iya, pernah menjadi juri guru berkarya inovatif. Itu di daerah Cibinong itu guru SD itu membuat stasiun pembelajaran. Stasiunnya disebut stasiun Rempong gitu. Jadi Bunda baru ingat tadi yang Mary itu. Jadi melibatkan pos-pos, jadi ada R-nya itu reflection. Jadi justru masuk ke pos itu anak-anak melihat ada video, ada poster-poster, dia merefleksi. Iya. Yang mana gitu. Nah, kemudian E-nya itu engagement. Nah, disediakan stimulus-stimulus, dia akan memutuskan mau ngapain dengan apa yang terkait dengan isi skemata otaknya. Gitu. Oh, iya. Lupa M-nya apa gitu. Jadi dibuatnya seperti itu, stasiun Rempong. Oh, stasiun Menang Rempong. dia gitu. Nah, jadi ada reflection, engagement, M-nya itu apa ya? Apa masyarakat belajar gitu ya, learning community gitu. P-nya itu apa Bunda lupa gitu. Terus O-nya apa gitu, N-nya apa, G-nya apa gitu. Itu sebetulnya modifikasi dari quantum teaching and learning, Tandur. Alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan gitu. Oh, iya. Iya. Kalau Mary itu Oms Prabun yang ininya. Jadi banyak ininya, justru tempat menjadi tidak kendala, justru menjadi tantangan gitu. Jadi outbound mission science practicum kayak gitu. Jadi Oms Pradia. Iya, Oke, seperti idenya itu. Dari ini, Bun. Idenya dari anak-anak sekarang kan hobi main game online itu kan, Free Fire kayak gitu. Nah, setiap mereka selesai melaksanakan misi, mereka kan ada reward kan, berupa ada yang bom, ada yang tembakan kayak gitu. Nah, jadi Mary itu berusaha ngambil dari online-nya itu, game online-nya itu ke kehidupan nyata walaupun sederhana kayak gitu. Iya. Jadi dibuat aja yang kondisi tempat tadi justru bukan kendala tapi menjadi peluang gitu untuk menciptakan adaptif dan kolaboratif learning. Karena nanti itu Mary bakal menggunakan barang-barang bekas itu, Bun. Jadi ban-ban bekas itu sudah di ini, nanti ditatakan ban-ban bekasnya di arena air terjun itu nanti kayak gitu. Ya, untuk outbound-nya. Oke. Dananya terjangkau insya Allah. Iya. Oke, cukup ya. Jadi semangat, minggu depan sudah sampai ini. Bunda nggak akan ulangi tahapan ini. Ini sudah Bunda anggap selesai, semuanya menyempurnakan sesuai masukan Bunda hari ini. Jadi minggu depan sudah memetakan bagan kerangka pemikirannya. Kemudian kerangka pemikiran ke arah nanti, karena kerangka pemikiran itu meletakkan variabel-variabel yang akan diteliti dengan batasannya, sehingga itu akan merancang instrumennya. Oke. Kerangka pemikiran dan instrumen minggu depan ya, Bun ya. Kerangka pemikiran dulu dengan argumentasi dari hasil kajian teori, terutama hasil penelitian terdahulu, letak kebaruannya di mana novelty-nya. Nanti baru kita diskusi lanjutannya dengan novelty itu posisi variabel yang akan diteliti ini, maka instrumen yang akan dikembangkan begini. Itu minggu depannya lagi baru draft instrumen. Kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikirnya. Oke, cukup ya. Ini saya mau ngantar Cucung ke Al-Azhar sekolah. Ya, Bun. Oke. Sampai ketemu insya Allah minggu depan, nggak ada halangan, semangat selalu. Tapi meskipun seandainya ada trouble, itu lanjut dicari itu ya, apa yang progres hari ini lanjutannya apa. Jadi ini sudah tangga yang kedua. Nah, minggu depan itu sudah tangga yang ketiga gitu. Oke. Mudah-mudahan selalu semangat. Kita saling mendoakan sehat semuanya sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita angankan tercapai. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih kembali. Biar pucus ya. Udah.